Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas video yang sedang viral dari Ustadz Adi Hidayat, di mana Ustadz Adi Hidayat menyamakan antara Isa dengan Yesus, kemudian mengatakan bahwa ayat Injil yang mengatakan Tuhan punya anak itu disebut mirip dengan surat Maryam ayat 30 ayat 31 kaum muslimin ya. Konyol kaum muslimin. Coba kita simak lagi videonya kaum muslimin. Yohanes 3 ayat 16, beginilah bunyi firman Tuhan. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Ya. supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Baik, terima kasih. Nah, yang orang Islam tahu nggak ayat Quran terkait dengan Isa atau Yesus Kristus? Quran surah 19, suratnya Maryam di ayat ke-31. Siapa yang hafal? Hah? 5 juta? Tidak, siapa yang hafal? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba waja'alani mubarakan ainama wa awsani bis-shalah. Tuhan telah mengutus aku untuk menjadi penyebar risalah yang terbaik dan membawa berkah kepada siapapun yang aku ajarkan. Mirip ya? Tuh kaum muslimin ya. Statement Ustadz Adi Hidayat di dalam video tersebut sudah jelas salah total, salah fatal ketika dia menyebutkan Isa atau Yesus di hadapan orang Kristen yang sedang membaca tentang Yesus. Ya, seolah-olah membenarkan bahwa yang disebut Yesus itu adalah benar Isa alaihissalam. Ya, padahal sudah jelas-jelas sangat berbeda pemahaman orang Islam antara Yesus Kristus dan juga Isa alaihissalam. Kalau Yesus Kristus di pemahaman orang Kristen, ya, mereka menyebut adalah sosok manusia, yaitu Nabi Isa yang kemudian disalib. Padahal di dalam Islam haram hukumnya meyakini itu. Karena Al-Quran sudah sangat jelas mengatakan wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullahi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbihalahum. Dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Dengan tegas Al-Quran mengatakan bahwa yang mereka bunuh, yang mereka salib itu bukanlah Nabi Isa alaihissalam. Akan tetapi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Jadi sangat berbeda pemahaman orang Kristen dengan orang Islam tentang Isa alaihissalam. Sehingga ketika mengatakan Isa atau Yesus di hadapan orang Kristen yang sedang membaca ayat tentang Yesusnya, itu artinya menyamakan, membenarkan bahwa yang mereka sebut Yesus itu adalah Isa alaihissalam. Jelas-jelas salah. Ya. Terlepas ada yang membela. Ya. Yesus itu kan dalam bahasa Inggris Isa alaihissalam. Benar. Kalau Ustadz Adi Hidayat sedang mengajarkan bahasa Inggris, memang penyebutan Yesus itu tidak terjadi penyelewangan makna. Karena benar di dalam Al-Quran, terjemahan bahasa Inggris, Isa alaihissalam ditulis Yesus. Ya. Akan tetapi ketika berbicara dengan orang Kristen, ya, Yesus dan Isa alaihissalam itu adalah sosok yang berbeda. Sudah jelas sosok yang berbeda. Nggak boleh kita mempercayai Yesus yang disebut oleh orang Kristen itu adalah Isa alaihissalam. Nggak boleh. Karena memang yang diyakini oleh orang Kristen sebagai Yesus Kristus itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Ya, bukan Nabi Isa alaihissalam. Jadi jelas-jelas salah. Mau dibela dari sisi mana? Mau dibela dari sisi mana? Ya. Kalau kita ini di Indonesia, ketika orang Muslim ditanya, siapa Yesus Kristus? Mereka tidak akan menjawab, oh Nabi Isa alaihissalam. Nggak akan. Mereka menjawab, Tuhannya orang Kristen. Ya.
Yesus Kristus itu Tuhannya orang Kristen, bukan Nabi Isa alaihissalam. Ya, jadi yang membela Ustadz Adi Hidayat ya dengan argumen bahwa itu dalam bahasa Inggris, benar, Yesus Isa itu adalah orang yang satu. Ya kalau dalam bahasa Inggris nggak usah disebutkan, ya semua juga tahu, nggak ada yang protes terhadap Quran terjemahan bahasa Inggris, nggak ada yang protes. Ya, tapi dalam konteks permasalahan yang seperti ini, ya ini bukan sedang membahas masalah bahasa Inggris, penyebutan Nabi Isa alaihissalam dalam bahasa Inggris, dan Ustadz Adi Hidayat sedang tidak berbicara bahasa Inggris, jelas berbahasa Indonesia. Jadi di situ sudah jelas salah fatal kaum muslimin. Ya, mau dibela dari sisi mana? Ya, definisi Isa alaihissalam dan Yesus Kristus antara orang Islam dan orang Kristen itu sudah sosok yang berbeda. Orang Islam nggak boleh meyakini Yesus Kristus yang disebutkan yang diyakini oleh orang Kristen. Nggak boleh. Haram hukumnya kita meyakini itu. Ya. Lalu dari mana bisa disamakan antara Yesus dan Isa alaihissalam? Nggak bisa disamakan. Ya, berbeda lagi kalau sedang mengajar bahasa Inggris. Ya, memang dalam bahasa Inggris sekali lagi ya disebutkan Isa itu adalah Yesus. Tapi ketika menyebut Yesus dalam bahasa Inggris, ketika membaca Al-Quran, ya tidak terjadi penyelewengan. Karena memang menurut pemahaman mereka, ya seperti itu. Yesus itu adalah Isa alaihissalam yang dimaksud. Bukan Yesus orang yang disalib, bukan. Sudah beda bahasanya, ya. Sudah beda. Beda bahasa, beda penyebutan, dan juga beda di dalam memahami siapa Yesus Kristus dan Isa alaihissalam antara orang Kristen dan orang Islam. Ya. Itu jelas berbeda kaum muslimin. Ya, sebagaimana perbedaan silaturahmi dalam bahasa Indonesia dan silaturahmi dalam bahasa Arab. Ya. Kalau silaturahmi dalam bahasa Arab, jelas menjalin hubungan yang ada hubungan rahim. Sementara dalam bahasa Indonesia, namanya silaturahmi itu adalah hubungan sosial. Kan sudah berbeda. Ya. Kalau definisi silaturahmi secara bahasa Indonesia, ya, kemudian disamakan dengan bahasa Arab, nggak akan ketemu. Ya, sama dengan Yesus dalam bahasa Inggris dan Yesus dalam bahasa Indonesia, nggak akan ketemu. Ya, karena Yesus dalam bahasa Inggris ya jelas maksud mereka Nabi Isa alaihissalam. Sementara Yesus dalam bahasa Indonesia kita jelas itu bukan Isa alaihissalam. Ya, mudah-mudahan paham. Ya, kemudian berikutnya kaum muslimin, jelas-jelas orang Kristen itu menyebutkan surat Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kok bisa-bisanya sama Ustadz Adi Hidayat disebut mirip dengan surat Maryam ayat 31? Ini gimana? Ya. Orang jelas-jelas perkataan mengatakan Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal disebut mirip dengan Al-Quran. Ini apa nggak fatal? Seharusnya Ustadz Adi Hidayat ketika mendengarkan perkataan seperti itu, dadanya itu bergetar sesak. Nggak terima. Meskipun tidak mengekspresikan ya, kebenciannya, keresahannya, kekesalannya ketika mendengarkan ucapan yang seperti itu. Ya, tapi tidak kemudian malah justru mengatakan mirip dengan Al-Quran surat Maryam ayat 31. Ini kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ini namanya melecehkan Al-Quran. Dari mana dikatakan kok bisa-bisanya mirip dengan surat Maryam ayat 30-31. Sementara kalau kita baca surat Maryam ayat 30-31 itu justru berbanding terbalik dengan Yohanes 3 ayat 16 tadi. Ya, disebutkan di dalam surat Maryam ayat 30 meskipun Ustadz Adi Hidayat menghilangkan perkataan yang ada di ayat tersebut. Ya. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Kata Ustadz Adi Hidayat, qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani
kemudian langsung disambung ke ayat 31. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa ausoni bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Ustadz Adi Hidayat membaca terjemahannya saja, bukan mengatakan Abdullah itu hamba Allah. Utusan Tuhan. Tuhan telah mengutus aku. Kenapa nggak dia sebut qala inni abdullah? Ya. Dan Isa mengatakan sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitabah wa ja'alani nabiyya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberiku kitab dan menjadikan aku seorang nabi. Ya, seorang nabi, bukan anak Tuhan. Kalau Ustadz Adi Hidayat menyebutkan Tuhan tadi, ya, bukan anak Tuhan. Seharusnya ayat ini jelas membantah Yohanes 3 ayat 16 tadi. Lah kok malah dibilang mirip? Mirip dari Hong Kong. Dan yang seperti ini kok masih ada yang membela kaum muslimin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, demi toleransi, ya, Ustadz Adi Hidayat tidak bisa membantah perkataan orang menyebutkan Tuhan punya anak, malah dia sebutkan mirip dengan ayat Al-Quran. Musibah ini kaum muslimin, musibah. Ya, heran yang membela itu loh kaum muslimin. Ya, heran kok bisa perkataan Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan Yohanes 3 ayat 16 mirip dengan surat Maryam 33:1. Itu otaknya kemana sih? Ya, Injil Yohanes 3:16 sudah jelas mengatakan Tuhan telah memberikan anak tunggalnya. Ya, sementara di dalam surat Maryam dijelaskan Isa itu hamba Allah. Dia seorang nabi. Ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan sholat, untuk menunaikan zakat. Dan kalau kita sambung ke ayat berikutnya, wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan berbakti kepada ibuku serta dia tidak menjadikanku orang yang sombong lagi celaka. Tapi Ustadz Adi Hidayat tidak menjelaskan. Tidak menjelaskan. Malah nama Allah dia sebut sebagai Tuhan. Tuhan telah mengutus aku untuk menjadi penyebar risalah yang terbaik dan membawa berkah kepada siapapun yang aku ajarkan. Kenapa tidak dibaca ayat 30:31 itu secara lengkap, ya, dan diterjemahkan sebagaimana mestinya? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah, ya, inni abdullah, jangan sebut Tuhan. Sudah jelas, ya. Abdullah hamba Allah, jangan sebut Tuhan. Kenapa nggak berani nyebut dengan tegas bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan dia seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menegakkan sholat, untuk menunaikan zakat dan berbakti kepada ibunya. Ya, kalau dibaca antara ayat 30:31 dari surat Maryam ini dengan Yohanes 3 ayat 16, itu sangat bertentangan jauh. Ya. Lah kok bisa disebut mirip? Miripnya dari mana? Miripnya dari mana? Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang seperti ini masih ada yang membela kaum muslimin. Musibah, ya. Musibah. Selamat berpikir kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.